Selamat pagi pemirsa. Keseleo lidah itu hal yang biasa terjadi. Namun kalau yang keseleo lidah adalah pemimpin partai politik, bisa runyam segala urusan. Lebih parah lagi kalau sumber ucapan yang membuat keseleo itu adalah isu agama. Orang lalu bisa menafsirkan itu kesengajaan, bukan sekedar keseleo. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 22 Desember 2023 dengan tema Petaka Memainkan Isu Agama bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Ya, selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Sehat ya. Masih suka berdoa? Berdoa tidak untuk dikelakarakan. Maksud saya akhirnya dari setiap doa, kata itu ya. Tapi sebelum kita bahas editorial ini, pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pembuktian kualitas cawapres. Ini maksudnya debat cawapres nanti malam ya, Bang Ya, Gauden? masalah yang dibahas itu masalah ekonomi. Mudah-mudahan para calon wakil presiden bisa berbicara tentang masalah ekonomi, terutama masalah yang mendesak untuk diselesaikan saat ini, masalah penyediaan lapangan kerja. Yeah. Mudah-mudahan apa yang mereka bahas itu mereka lakukan nantinya, dan yang paling penting itu mereka beradu gagasan tentang itu, bukan diam untuk itu. Memang ada yang diam, Bang? Ya, kan harapannya semua berbicara tentang itu. Oh, tadinya saya kira ada yang suka diam karena kan ada beberapa orang yang mengatakan kok kita belum pernah dengar ya suaranya ya, karena katanya menyiapkan suaranya untuk debat resmi saja. Ya, ada anggapan seperti itu, ya mestinya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, walaupun seperti itu begitu ya. Oke, kita harapkan nanti pada saat debat cawapres nanti malam, ketiga cawapres benar-benar bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan kalau mereka terpilih jadi pemimpin ya Bang? Ya, memang isu ini kan isu yang paling menarik, seksi, dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena masyarakat dengan himpitan ekonomi saat ini tentu sangat berharap, apalagi pengangguran banyak ya. Betul. Lapangan kerja itu menjadi fokus dari para calon presiden, walaupun di dalam visi misi mereka yang sudah disampaikan ke KPU itu sudah ada rencana-rencana seperti bagaimana menyiapkan lapangan kerja sampai ada yang mengusulkan 15 juta, ada yang mengusulkan 17 juta, ada yang tidak menyebutkan angka, tetapi apapun kita berharap semuanya bisa dilaksanakan. Baik, kita harap dan kita ikuti nanti malam sama-sama debat calon wakil presiden dalam topik ekonomi. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, pemirsa, masih dari halaman 1 terkait dengan kasus Firly Bahuri. Polda Metro Jaya tidak akan toleransi Firly lagi. Maksudnya menoleransi Firly terkait apa Bang Gauden? Ya, mestinya kemarin itu Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya itu memeriksa mantan ketua KPK ya, karena kemarin itu sudah mengumumkan juga pengunduran dirinya. Katanya belum diterima pengunduran dirinya Bang, emang sudah jadi mantan? Sedang diproses di Sekretariat Negara, sedang diproses. Tetapi dia sudah mengajukan pengunduran dirinya. Selama yang terjadi kan ketika dia menjadi tersangka, diberhentikan sementara. Nonaktif ya? Kalau menjadi terdakwa akan diberhentikan tetap. Kemarin mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 18 Desember ya, mengajukan pengunduran diri. Ada yang menyebut bahwa ini strategi supaya tidak dijatuhi hukuman kode etik, sanksi kode etik, sama seperti yang juga terjadi sebelum-sebelumnya. Lili Pintauli ya? Ya, sebelum diputuskan mengundurkan diri sehingga tidak sah putusan itu. Tetapi sepertinya Dewan Etik KPK tetap melanjutkan, tetap memutuskan. Meskipun sudah mundur? Meskipun sudah mundur ya. Karena mengundurkan diri pada proses tinggal diputuskan. Jadi ini, tapi kalau yang Polda Metro Jaya ini kasus pidananya kan? Polda Metro Jaya kasus pidana, dan diingatkan kalau tidak datang lagi tanggal 27 Desember disiapkan surat penangkapan. Jemput paksa? Jemput paksa itu penangkapan. Penangkapan, oke.
Kita tunggu nanti tanggal 27 tinggal berapa? 5 hari lagi ya. 5 hari lagi dari sekarang. Kita tunggu seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 kalau pemilu 2024. Ini berita yang senafas dengan editorial. Zulkifli Hasan dinilai langgar etik dan undang-undang pemilu. Ini pembuktiannya bagaimana nih kalau memang ternyata dinilai melanggar etik dan undang-undang pemilu, Bang Godin? Tentu pembuktiannya itu harus lewat proses hukum. Ya. Sudah ada yang mengajukan ke kepolisian. Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti sehingga tidak ada tuduhan bahwa itu sebagai pelanggaran. Biarkanlah hukum yang memutuskan apakah itu pelanggaran atau tidak. Kita berharap para pemimpin jangan terlalu keseringan ya mempermainkan isu agama gitu, hanya untuk kepentingan elektabilitas atau kepentingan elektoral. Nah, tapi kan di dalam berita ini juga dikatakan Ketua DPP PAN Zita Anjani mengatakan bahwa Zulhas justru mengajak masyarakat untuk tidak mempraktikkan politik agama, Bang. Itu bagaimana, Bang? Ya betul sekali bahwa itu argumentasi yang mestinya itu di ranah hukum berbicara seperti itu. Jadi nanti kalau memang ini berlanjut, ya itu disampaikan di proses hukum Pengadilan yang yang bisa menentukan apakah ini pelanggaran etik dan undang-undang pemilu atau tidak. Biarkanlah berproses gitu. Kita berharap kepolisian tidak ragu-ragu untuk mengusut itu. Baik. Kita tunggu nanti kelanjutan kasus ini seperti apa. Dan kita langsung beralih ke editorial. Pemirsa, editorial pada pagi ini diberi judul Petaka Memainkan Isu Agama. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Itu waktu itu saat kampanye atau saat kunjungan kerja sih, Bang? Karena kalau gambarnya kan katanya sedang meninjau pasar begitu ya, di depan pedagang-pedagang pasar. Tapi ini bicaranya kan agak berbau kampanye, bagaimana Bang Godin? Ya itulah persoalan para elit kita, terutama elit-elit yang sekarang ini sedang berada dalam kekuasaan, tidak mampu membedakan kapan dia berbicara sebagai pejabat negara dan kapan dia berbicara sebagai ketua umum partai. Politisi. Tetapi yang terjadi itu kan ketika acara resmi kenegaraan, resmi kementerian yang dibicarakan itu adalah disisipkan kepentingan politik partai di situ. Tentu hal-hal seperti ini tidak etis untuk dilakukan. Ya, kita berharap lisan pemimpin itu dijaga karena ada pepatah yang mengatakan kerbau dipegang talinya. Manusia itu yang dipegang lisannya, ya lisan itu yang harus dipegang. Gitu. Iya, tapi kan katanya ini sebenarnya hanya memaparkan apa yang ditemui di lapangan. Ini menurut pengakuan Zulkifli Hasannya, tidak salah dong, Bang? Ya, apakah itu sebagai temuan atau tidak, itu kan soal pembuktian. Pembuktian itu ranahnya ada di pengadilan. Kalau ranahnya di ruang publik, itu namanya membela diri. Oke, baik. Kita akan bahas isu ini, maksud saya, editorial ini, Bang Godin, dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 22 Desember 2023, Petaka Memainkan Isu Agama. Petaka memainkan isu agama. Saya tuh lahir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Keseleo lidah itu hal yang biasa terjadi. Tapi, bila yang keseleo lidah itu pemimpin partai politik, bisa runyam segala urusan. Lebih parah lagi bila sumber ucapan yang membuat keseleo itu isu agama. Orang lalu bisa menafsirkan itu kesengajaan, bukan sekadar keseleo. Yang terakhir ini dan kini tengah viral melibatkan Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Bak tanpa beban, Zulhas, panggilan akrabnya, menabrak ranah yang sangat sensitif yakni memolitisasi agama dan menjadikan agama sebagai guyonan. Hal itu dilakukan Zulhas dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 19 Desember lalu.
Dalam kegiatan itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa jemaah yang tidak lagi menyambut dengan ucapan amin dan memilih diam setelah surat Al-Fatihah selesai dibacakan imam dalam sholat maghrib. Bahkan, Zulkifli Hasan juga melanjutkan bahwa saking cintanya sama Pak Prabowo Subianto saat tahiyat akhir jemaah, tidak lagi menunjuk dengan satu jari telunjuk sebagaimana tuntunan sholat, melainkan dua jari. Dalam pemilihan presiden 2024, akronim AMIN dipakai pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Adapun PAN merupakan salah satu partai pengusung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pilpres juga diikuti pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Barangkali terlalu cintanya dengan Prabowo, Zulkifli Hasan sampai berani menyerempet isu amat sakral dalam ibadah umat Islam sekaligus isu sensitif, yakni membercandai sholat. Zulkifli Hasan yang mengaku menemukan itu di sejumlah tempat pura-pura tidak bisa membedakan ucapan amin dalam sholat dan akronim amin untuk pasangan capres nomor urut 01. Bahkan, Zulkifli Hasan barangkali juga tidak sanggup lagi menghargai orang yang memaknai satu jari saat duduk tasyahud awal dan akhir dalam sholat. Di kalangan muslim, makna satu telunjuk itu ialah keyakinan total terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selain memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan dengan menjadikan agama sebagai guyonan dan menampilkan politik identitas tidak sepatutnya ditiru para elit politik. Para elit politik dari seluruh pendukung pasangan capres sebaiknya jangan lagi memainkan politik identitas dan isu berbau agama dalam kampanye mereka. Cara ini bisa mengadu domba masyarakat dan bak memantik kembali tudingan politisasi agama yang saat ini sudah mulai mereda. Kini yang dinantikan dari Zulkifli Hasan adalah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas ujarannya yang telah memicu kemarahan banyak pihak. Bukan dengan pernyataan counter attack seperti disampaikan para pengurus PAN. Hingga hari ini, tanda penyesalan dan etikat untuk mengakui kekeliruan belum kunjung ditunjukkan Zulkifli Hasan. Padahal, yang dibutuhkan ialah mengakui kekeliruan, meminta maaf dan menjadikan itu sebagai pelajaran pahit untuk tidak diulangi lagi. Jangan suka bermain dan memainkan isu yang ada dalam zona sakral. Sudah banyak sosok, baik politik maupun pesohor, yang terpleset karena kerap bergimik, bahkan menjadikan agama sebagai gimik lelucon yang kerap tidak lucu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Audiens, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti BRIN, Profesor Lili Romli. Prof. Romli, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, sehat-sehat ya, Prof. Romli ya. Gideon juga, ya, alhamdulillah sehat. Oke, Prof. Romli, kita melihat kondisi terakhir ya. Saya jadi agak dejavu nih, teringat dengan sekian tahun yang lalu katanya orang ada yang menyebut ada yang menggunakan politik identitas dan itu tidak boleh katanya. Tapi ini kasus terbaru ada lagi yang menggunakan walaupun klaimnya adalah ini hanya menyampaikan apa yang dilihat di tengah masyarakat gara-gara percaturan politik, maka kemudian ucapan yang mengakhiri sebuah doa sampai berubah. Kalau Anda lihat ini sebetulnya memang tidak sengaja ucap keseleo lidah atau memang ini adalah bagian dari dirancang begitu? Bagaimana, Prof? Iya, yang pertama sih sebelum menjawab Pak Leo ya, ini sangat disayangkan peristiwa ini terjadi lagi. Padahal kan di kalangan elit sudah menggembar-gemborkan tidak boleh menggunakan politik identitas, tidak boleh ada politisasi agama, dan di undang-undang pemilu juga kan ada aturan gitu, tidak boleh menggunakan persoalan isu-isu agama ini.
Itu bagian dari larangan gitu dalam pemilu kita ini gitu. Terus yang selanjutnya juga sebelum menjawab di Pak Leo, ini kan persoalan agama ini kan kalau kita merujuk dalam teori Clifford Geertz kan bagian dari primordialisme. Nah, primordialisme itu adalah sesuatu yang sensitif gitu, bagaikan rumput savana. Ketika diangkat, dipolitisasi itu akan menimbulkan kemarahan massa. Nah, oleh karena itu kan mestinya dihindari gitu isu-isu yang berbau agama ini. Nah, terus ya menjawab tadi pertanyaan Pak Leo, ya memang saya tidak tahu pasti gitu loh apakah itu by design ataukah itu otomatis gitu ya, bukan rancangan. Tapi kan mestinya sebagai elit politik menyadari gitu loh, bahwa isu-isu yang sensitif itu ya jangan dikemukakan di depan publik. Apalagi kemudian meskipun kemudian dikatakan oleh beberapa pihak ya terutama dari PAN ya Prof. Romli ya, bahwa itu sebenarnya hanya gurauan katanya begitu, guyonan. Boleh apa tidak sih sebetulnya itu, Prof? Ya semestinya nggak boleh gitu, karena agama kan nggak boleh juga dijadikan guyonan gitu. Ya, meskipun itu ya bukan dalam konteks penistaan atau dalam rangka anti, tetapi ya kita tahu bahwa persoalan agama itu kan nggak boleh diguraukan, apalagi kemudian dicontohkannya itu kan kasus sholat gitu loh. Itu kan sesuatu yang sensitif, jadi mestinya kan tidak. Nah, ini kan melenceng dari fungsi pemilu. Fungsi pemilu itu kan memberikan pendidikan politik kepada publik, kepada masyarakat. Tetapi nampaknya elit kita senangnya penggunaan simbol-simbol. Nah, celakanya simbol yang digunakan itu yang dilarang oleh aturan undang-undang pemilu itu di sana. Kita Prof, Prof. Romli, kalau ini kan banyak orang berharap bahwa Zulkifli Hasan menyadari dan katakanlah itu khilaf atau memang salah, Zulkifli akan meminta maaf. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, apa artinya untuk peristiwa ini berdampak kepada bangsa dan masyarakat Indonesia, Prof. Romli? Ya, saya kira saya sudah dibicarakan juga diwawancara oleh beberapa media. Ya mestinya memang Pak Zulhas secara langsung memberikan klarifikasi, dan kalau bisa ya memang minta maaf atas keceplosan kata-kata itu supaya tidak melebar, tidak meluas gitu kan. Sehingga kontroversi ini sudah selesai. Kita fokus kepada program visi misi dari masing-masing capres gitu. Nah, kalau ini tetap dibiarkan ya akan semakin liar gitu. Oke, ini penting sebetulnya, tapi kita tinggal lihat ya nanti apakah misalnya Badan Pengawas Pemilu kalau dianggap itu melanggar undang-undang pemilu, atau kepolisian karena sudah dilaporkan ke Mabes Polri menyikapi ini secara serius. Tapi kita harap memang para pemimpin politik yang saat ini sedang berusaha memenangkan hati rakyat tidak memainkan isu agama. Begitu ya Prof. Romli ya? Ya betul, saya setuju gitu. Jadi tinggalkanlah isu-isu rendahan seperti itu. Kan ingin rakyat itu tentang program-program yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat, bukan penggunaan simbol-simbol seperti itu. Itu kan masa lalu masih tetap digunakan saja gitu kan. Jadi kita nggak maju-maju nih setiap pemilu. Terima kasih Prof. Lili Romli, peneliti BRIN sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Menarik kalau dikatakan Pak Romli ini, Bang Gaudens, isu rendahan katanya, isu murahan mungkin ya, dan lebih baik harusnya pakai menyampaikan visi misinya saja. Tapi pertanyaan yang mendasar Bang, kalau kemudian seorang Zulhas tidak minta maaf atau tidak sadar bahwa yang dikatakannya itu termasuk bisa dianggap atau memang benar politisasi agama, terus bagaimana? Ya tentu kita harus menempatkan secara proporsional ya.
permintaan maaf itu persoalan etika. Soal etika? Soal etika, apakah orang memaafkan atau tidak itu persoalan lain. Tetapi ada kesadaran untuk meminta maaf karena sadar akan kekeliruan itu perbuatan yang terpuji, itu yang pertama. Tetapi soal substansinya, apakah hanya diselesaikan dengan permintaan maaf atau tidak, sekarang sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Tentu kita berharap agar proses hukum itu berjalan. Hukum harus berbicara untuk memastikan apakah ini sekedar candaan atau persoalan serius. Tapi terlepas dari itu, yang mau saya katakan, memang menjadi persoalan etika pemimpin bangsa, apalagi mereka yang sedang menjabat sebagai menteri itu, jangan sampai memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan yang bukan terkait dengan jabatannya. Zulkifli Hasan hadir dalam acara yang di situ dia tampil sebagai menteri perdagangan, bukan sebagai pendukung salah satu calon pasangan presiden. Bukan tim kampanye ya. Tetapi nuansa yang disampaikan dalam kata-kata yang dianggap tidak etis itu, justru nuansanya itu mendukung calon yang diusung oleh partainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sedikit 10 larangan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023. Itu sudah diundangkan pada tanggal 14 Juli 2023. Pada poin ketiga dari peraturan 15 itu, tegas sekali dikatakan, larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lainnya. Dan juga ada larangan untuk maksud mengadu domba, mendomba itu, atau menghina calon lain gitu kan. Itu yang sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Kita berharap siapapun, tidak hanya untuk Pak Zulkifli, para pejabat itu jangan sedikit-sedikit masuk dalam area yang bisa menghasut mengganggu ketertiban. Kita harus bersyukur pemilu kali ini diawali dengan nuansa yang sangat-sangat baik dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Kita tidak mendengar lagi ada istilah kampret atau kecebong gitu ya. Tidak ada lagi pembelahan. Sekarang justru yang didorong oleh masyarakat sekarang itu, dan kita tahu masyarakat semakin cerdas, apalagi mayoritas pemilih itu adalah pemilih muda. Mereka ingin adu gagasan, dan yang berlangsung sejak kampanye dimulai itu sudah memasuki wilayah adu gagasan. Kita lihat di dalam debat-debat misalnya di media sosial maupun di ruang publik, yang dibahas orang itu tentang visi misi dan gagasannya. Tidak ada lagi misalnya orang membicarakan isu-isu agama yang ayat-ayat dipakai hanya untuk kepentingan elektoral. Nah, hal seperti ini mestinya dijaga dengan baik, apalagi oleh seorang pejabat publik itu harus menjaga itu. Ada yang melihat peristiwa ini, Bang Gaudens, kepada sifat dasar manusia. Katanya agama itu adalah satu hal yang paling dekat dengan manusia, apalagi di Indonesia. Mungkin tidak ada yang berani mengaku tidak beragama ya Bang. Itu sehingga paling mudah untuk menarik orang. Dan dengan kesengajaan hal ini diungkapkan supaya kemudian yang tadinya sudah mulai dewasa seperti yang tadi Bang Gaudens katakan, kita hanya melihat visi dan misi masuk akal atau tidak yang ditawarkan, akhirnya kembali lagi turun ke bawah derajatnya untuk membicarakan agama. Ini by design. Bagaimana Bang? Ya, saya sepakat sih dengan itu by design, karena memang apalagi kalau tujuannya itu hanya untuk satu putaran, dimobilisasi pada titik emosi masyarakat dengan menggunakan isu-isu primordial. Dan menurut saya hal seperti ini tidak baik ya, apalagi sekarang itu zaman modern masih menggunakan isu-isu primordial,
apa kata anak muda gitu loh. Tapi masih laku tidak Bang? Maksudnya begini, kalau kita mungkin sudah melihat, ini hanya mainan saja nih. Ini berusaha untuk membuat orang emosi dan akhirnya dengan emosi tidak jadi lagi rasional. Tapi kan mungkin banyak masyarakat Indonesia yang masih dalam fase emosional Bang, belum rasional. Ya kalau pertanyaan masih laku atau tidak tentu saja laku. Karena preferensi memilih itu kan juga karena kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu tidak hanya terkait dengan kekerabatan atau ideologis, tetapi juga soal primordial. Tetapi kalau isu primordial itu dimobilisasi terus-menerus, saya kira ini merusak bangsa ini. Bangsa ini udah maju, udah berjalan dengan baik. Sejak kampanye hari pertama sampai sekarang itu nuansanya itu persaingan di dalam harmoni. Tetapi dengan mengangkat isu-isu agama ini, justru ini sesuatu yang tidak baik. Dan tragisnya yang menginisiasi isu-isu primordial itu adalah pejabat negara yang mestinya menjadi panutan bangsa. Kalau kita melihat sebetulnya sejauh ini kan penyelenggara pemilu berusaha untuk melakukan fungsinya. Tapi dalam peristiwa terakhir ketika Bawaslu melihat ini, kan harusnya tidak perlu menunggu aduan, tapi boleh bergerak segera proaktif. Pertanyaannya Bang Gaudens, itu akan dilakukan atau tidak? Karena kan di sekian peristiwa yang lalu, seorang Zulkifli Hasan juga lolos tuh karena katanya belum masuk masa kampanye, ada videonya jelas membagi-bagikan uang. Bagaimana Bang? Ya tentu kita memilah juga ya. Kalau terkait dengan pernyataan yang terakhir, tidak dalam kapasitas sebagai juru kampanye. Tentu Undang-Undang Pemilu, Bawaslu tidak bisa turun tangan untuk itu. Itu bukan kampanye ya? Kan acara resmi, acara kenegaraan. Iya, walaupun isinya kan sangat berbau politis ya. Berbau politis. Itulah kelihayan. Tetapi karena persoalan ini sudah diadukan ke pihak kepolisian, tentu kita berharap pihak kepolisian juga arif di dalam mengatasi persoalan ini, mengusut persoalan ini. Jangan menunggu meledak gitu loh. Tetapi ketika ada aduan, karena ini delik aduan, ya lakukanlah proses hukum yang benar, yang tidak juga karena dipaksa orang gitu, atau ditekan oleh massa. Yang ditakutkan ketika persoalan ini tidak diatasi secara hukum, justru menimbulkan kegaduhan, kebisingan yang tidak perlu di kemudian hari. Dan bisa jadi ada ketidakpercayaan ya, kalau dibiarkan terus-menerus. Ya yang dikhawatirkan demo terus-menerus sih. Iya. Supaya itu tidak terjadi. Bang Gaudens, kalau kita melihat sebetulnya kan harusnya hal ini sudah diketahui ya, sudah disadari oleh para pemimpin, termasuk oleh seorang Zulkifli Hasan. Tapi terjadi lagi Bang. Ini artinya apa Bang? Apakah memang benar perkiraan teman saya yang tadi saya bilang itu, bahwa ini kelihatannya berusaha memainkan strategi yang lebih rendah begitu, supaya kemudian menaikkan yang dipimpinnya gitu, yang diusungnya, atau seperti apa Bang Gaudens? Ya saya lebih sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden tadi itu ya. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan. Memainkan isu-isu agama itu sangat kanak-kanakan gitu. Apalagi isu agama dipakai bukan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, tetapi mendorong atau menginisiasi orang untuk memilih calon yang didukungnya, tetapi menggunakan forum yang dibiayai oleh keuangan negara gitu. Nah, itu salahnya double-double ya. Tapi pertanyaannya Bang, apakah kemudian yang harus menyatakan salah benar-benar berani menyatakan salah? Karena kan kita tahu ada di pihak mana seorang Zulhas itu. Tapi kita harus jeda dulu Bang Gaudens, sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang waktunya kita, Bang Gordians, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Gordians. Selamat pagi, Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, sebenarnya kita sesalkan ya di saat-saat yang begini. Walaupun kehidupan di dunia itu tidak terlepas dari kehidupan beragama, tetapi di saat-saat politik sedang meningkat, suhu politik sedang meningkat, ada isu-isu yang tidak perlu sebenarnya. Kita kepingin pemilu ini merupakan kontestasi, bukan kompetisi. Jadi yang disampaikan itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau kompetisi kan bisa saling sikut, bisa saling sepak. Ini kontestasi. Tunjukkanlah yang baik-baik. Yang kita sesalkan. Nah tadi Bung Leonard Pak Profesor Ramli sudah mengatakan, amin yang disampaikan oleh Zulhas dengan aminnya sholat itu beda katanya kan. Lah ini juga sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Sebab aminnya sholat itu dan kenyataan realita di lapangan memang betul apa yang dikatakan oleh Zulhas. Bahwa banyak yang tidak, dia jemaah tapi berdoa tidak ikut imam, tidak mengaminkan imam. Itu banyak kejadian. Yang sudah tunjuknya tidak lagi lurus gitu. Itu banyak kejadian. Tapi inilah saat momennya nggak tepat. Ini suhu politik yang akan digoreng semaksimal mungkin, digoreng semaksimal mungkin. Ini yang kita sesalkan. Zulhas sebagai tokoh negara salah satu pemimpin bangsa ini ya harusnya sadar diri, kondisi ini nggak baik untuk disampaikan. Kita kepingin, sekali lagi saya tekankan, silakan berkontestasi, bukan berkompetisi. Silakan berkontestasi dengan juallah program-program yang baik-baik dan buktikan program-program itu akan dilaksanakan. Jangan yang di luar nalar gitu loh. Adanya program, saya bilang pangan akan murah, itu bohong saya bilang. Saya bilang bohong kalau pangan murah, dari mana datangnya? Cabai di tempat saya kalau gagal panen, harganya Pak Edward juga 100.000. berdagang beras ya kalau tidak salah ya Pak? Lah iya, saya pedagang beras, saya grosir beras di Curup. Nggak mungkin kita impor dari luar negeri, bagaimana mau murah? Susah ya untuk murah ya? Nggak mungkin lah, nggak murah. Pak Edward, satu lagi Pak, ketika Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan hal ini yang kita bicarakan ini, dalam konteks sebagai Menteri Perdagangan di acara dengan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, sesuatu yang halnya bersifat politis, itu boleh apa tidak menurut Pak Edward? Tadi dari awal saya bilangkan saya sesalkan tindakan Zulkifli Hasan ini di saat politik begini, menjual timingnya nggak tepat. Kalau guyon-guyon biasa silakan lah, tapi ini timingnya nggak tepat benar. Ini suasana politik, semuanya akan digoreng menjadi politisasi. Itu aja. Pak, saya kasih tahu, di cabai di tempat saya ini sumber cabai itu harganya 100.000 per kilo loh, karena gagal panen, jadi nggak mungkin bisa murah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini memainkan isu agama lagi nih. Iya, saya heran. Sudah dilaporkan sebagai penista agama, tapi saya menunggu nih, diproses tidak ya? Waktu Ahok itu cepat banget diproses. Apakah ini karena orang pemerintah nanti ya udah selesai begitu saja? Saya ini swing voter loh Pak Leo. Jadi tiap hari itu saya berdoa secara Kristiani, penutup doanya yaitu amin. Nggak mungkin saya ganti jadi swing gitu ya. Kan saya swing voter, masa penutup agamanya swing gitu kan nggak lucu ya. Jadi mengelak dengan mengatakan kejadian di suatu tempat, dia katakan di tempat di mana. Dia nggak berani mengatakan di mana, takut daerah tersebut atau orang tersebut marah. Menunjuk satu jari juga masa mau diganti dengan 2 jari? Ya wae ya. Apa yang muncul hal-hal aneh?
Ibu-ibu disuruh konsumsi asam sulfat, kemudian ada blablamu, dasmu etik, gitu. Jangan-jangan nanti malam ada lagi hal-hal aneh nih. Saya sedang menunggu nih. Kapan Indonesia menjadi Indonesia emas? Jangan-jangan menjadi Indonesia cemas atau Indonesia maju, tapi menjadi Indonesia ragu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Indonesia cemas katanya Bang Godin. Masih ada satu pemirsa lagi, kali ini datang dari Sulawesi Tengah di Palu, ada Pak Said. Pak Said, selamat pagi. Halo Pak Said. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Said di Palu, Sulawesi Tengah. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, selamat pagi Bung Leo. Iya. Selamat pagi Pak Said, silakan Pak, langsung Pak. Iya, selamat pagi Pak. Terima kasih. Iya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam kapasitas beliau sebagai menteri, kemudian menyinggung perasaan umat Islam, membawa-bawa simbol agama dalam kapasitas sebagai menteri agama di satu kesempatan, itu sangat saya sayangkan. Itu sangat saya sayangkan karena masih banyak hal-hal yang lain perlu dijadikan contoh atau candaan, bukan soal agama. Menunjuk jari, satu jari itu dalam tasahud atau tahiyat itu menandakan bahwa Tuhan Allah itu satu. Jadi kalau sudah ada dua jari, itu bukan Allah lagi satu. Itu mananya. Oleh karena itu saya sangat setuju Bung Zulhas, Ketua PAN ini perlu dibawa ke meja hijau untuk diadili karena dia sudah menista. Saya setuju kalau ada gerakan untuk membawa ke ranah hukum. Pak Said, kalau dikatakan sebetulnya bahwa Zulkifli Hasan itu bukan yang menciptakan apa yang disampaikannya itu. Katanya ada di satu daerah walaupun Zulhas tidak menyebutkan daerah mana. Kalau memang ternyata benar Pak dan bisa dibuktikan begitu, masih tetap salah atau menjadi tidak salah menurut Pak Said? Halo? Apapun alasannya, Pak, apapun alasannya, entah itu betul atau tidak di lapangan dia temukan, tidak harus disampaikan secara terbuka seperti itu sebagai seorang pejabat negara. Itu sangat-sangat melukai perasaan umat Islam, sangat-sangat melukai perasaan umat Islam. Baik, itu poinnya yang disampaikan Pak Said. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda, Pak Said dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi. Kalau saja para pemimpin kita, Bang Godin, seperti para pemirsa kita yang tadi menelepon, mungkin tidak akan ada nih keselio lidah atau isu agama disampaikan lagi. Tapi kan sudah terjadi ya, bagaimana Bang? Ya karena sudah terjadi harus diproses. Karena apapun sudah dilaporkan ke Mabes Polri, ya kita menunggu apakah Mabes Polri segera mengusut atau tidak. Karena ini negara hukum ya. Kita berharap masih negara hukum ya. kita berharap hukum itu benar-benar berjalan tegak lurus, tidak miring kepada orang yang disasar gitu ya. Tajam kepada semua, mau di atas, mau di bawah, mau di samping, tajam semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh para penelpon tadi itu terkait dengan keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri kapan dia berbicara sebagai pemimpin negara, kapan dia berbicara mewakili dirinya atau mewakili partai politik yang dia pimpin atau mewakili dukungan kepada calon tertentu. Jangan juga menyisipkan kepentingan-kepentingan dukungan untuk paslon tertentu di dalam acara yang dibiayai oleh negara. Itu tidak etis ya, menurut saya. Masalahnya Bang, etika kan di negara ini kelihatannya hanya sesuatu yang diketahui, tapi semakin jarang dilaksanakan Bang. Bagaimana itu Bang? Ya kan kita berharap
pada pemimpin. Pemimpin itu kata-katanya itu diikuti oleh masyarakat. Yeah. Jangan pula berdalih, berkilah gitu, karena melihat realitas di lapangan di daerah tertentu. Tidak semua realitas harus diangkat oleh seorang pemimpin. Iya. Kalau realitas itu justru bisa menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat. Di dalam poin 4 peraturan KPU itu kan nomor 15/2023 itu kan dilarang menghasut, mengadu domba perseorangan maupun masyarakat. Kutipan-kutipan dari agama manapun yang pada tujuannya itu hanya untuk menguntungkan salah satu calon, justru ini juga mengadu domba masyarakat. Gitu. Nah, apakah seorang pemimpin seperti itu? Jangan lupa, pemimpin, pejabat negara, pergi kemana-mana, pergi ke tempat acara itu juga dibiayai dari pajak negara, pajak rakyat gitu kan. Uang kita itu. Uang kita itu. Karena itu berbicaralah untuk kepentingan bangsa. Apalagi saat ini harga-harga menjelang tahun Natal dan tahun baru itu kan sedang naik-naiknya nih. Kan itu katanya. Tadi dikatakan kan cabai udah 100.000. Ya urus cabai itu daripada ngurus yang tidak menjadi tugas dia terkait dengan acara itu. Kan kata ada orang kan, ada yang mengatakan harga-harga itu wajar naik di akhir tahun. Ini kalau tidak salah yang ikut kontestasi Pilpres juga. Nanti setelah awal tahun turun lagi kok, katanya kan begitu. Wajar naiknya, tidak wajar kalau tidak diurus untuk diturunkan itu kan. Nah, kita berharap para calon pemimpin juga yang sedang menjabat sekarang ini berbicaralah yang rasional, yang dipahami oleh masyarakat. Jangan kata-kata yang keluar dari mulut pemimpin atau lisan pemimpin itu menjadi bahan candaan gitu. Nah, candaan yang tidak lucu itulah yang terjadi dalam kasus menggunakan memainkan isu agama itu. Ini menjadi tanda tanya besar juga, Bang Gaudens. Apakah memang yang terjadi yang disampaikan oleh seorang Zulkifli Hasan ini hanya terlokalisir kepada dirinya seorang, atau jangan-jangan ternyata mungkin masih ada lagi pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin politik juga yang punya pikiran yang sama sebetulnya. Kita pakai saja isu agama, karena ini paling gampang menyulut emosi orang, paling gampang menaikkan elektabilitas atau menurunkan elektabilitas lawan. Kalau memang itu ada, bagaimana itu, Bang? Ya, negara tidak bisa membatasi orang untuk berpikir. Yang dibatasi itu ketika itu diucapkan atau dijalankan, itu sudah ada rambu-rambu hukum yang mengatur itu. Sepanjang itu berada dalam pikiran, tidak menggerakkan orang, itu sah-sah saja gitu loh. Yang menjadi persoalan ketika itu diucapkan, apalagi diucapkan di dalam acara resmi kementerian, tetapi pesan-pesan yang disampaikan mendukung salah satu paslon. Nah, jangan jadi juru kampanye pada saat masih berbaju dinas gitu. Salah tempat, salah waktu, salah substansi. Ya, karena semuanya salah, kita berharap jangan menjadi pemimpin yang salah. Gitu. Oke, supaya tidak salah kita harus jeda dulu, Bang Gaudens. Sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau melihat kejadian terakhir ini, maka kita berpikir bahwa memang ternyata pemimpin pun di Indonesia harus lebih menjaga lisan. Harus berpikir dulu sebelum berkata-kata. Bagaimana, Bang? Ya, pemimpin menjaga lisan. Tidak hanya pemimpin sih. Iya sih. Semua orang. Tadi saya katakan di awal itu, kerbau itu yang dipegang talinya, manusia yang dipegang katanya. Ketika kata-katanya itu tidak mampu dipertanggungjawabkan, di situ menggerus kualitas diri orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya katakan, tadi saya menyebut 10 larangan di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Salah satu larangan yang juga dilarang itu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, fasilitas pemerintah karena dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh negara untuk pergi ke tempat yang
diselenggarakan acara terkait dengan pedagang pasar itu, kita katakan bahwa tidak bijak apa yang dilakukan ketika menyelipkan dukungan-dukungan untuk pasangan calon tertentu menggunakan fasilitas negara gitu. Nah, terkait dengan kasus lain yang tadi disebutkan oleh Leo ya, juga di terakhir di poin 10 di dalam peraturan KPU itu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Nah, ini yang selalu yang menjadi argumentasi oleh Bawaslu untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus politik uang sebelum masa kampanye ya ini. Karena belum kampanye. Karena belum kampanye gitu. Bang, terakhir Bang, apa yang kita mau sampaikan kepada para pemimpin bangsa kita supaya kemudian bangsa ini juga mendapatkan pelajaran yang bagus. Etika itu sebetulnya masih ada atau tidak sih di Republik ini? Ya, kita harus banyak belajar ya, misalnya dari Pilkada DKI. Jangan sekali-sekali menggunakan simbol-simbol agama atau agama dipolitisasi karena akan berujung penjara. Itu salah satunya. Karena itu yang kita harapkan tetap diproses secara hukum sehingga clear gitu apakah pernyataan itu menguntungkan salah satu pihak atau tidak. Yang kedua, sebagai pemimpin tetap mampu membedakan dalam kapasitas apa dia berbicara. Kalau masih pakai seragam yang dibeli dari uang rakyat, jangan berbicara dukungan untuk pasangan calon yang didukung di dalam kontestasi 2024. Kalau etika itu masih tetap tidak ada Bang di para pemimpin, apa jadinya dengan kita Bang? Ya memang itulah yang paling disesalkan. Para pemimpin kita itu sudah kehilangan etika ketika ada junjungannya yang harus didukung gitu. Oke. Kita harap para pemimpin atau para pejabat ya ingat dengan isi sumpah dan janji jabatannya. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, kita harus tidak boleh bermain dan memainkan isu yang ada dalam zona sakral. Sudah banyak sosok baik politik maupun pesohor yang terpleset karena kerap bergimik, bahkan menjadikan agama sebagai gimik lelucon yang kerap tidak lucu. Karena agama bukan lelucon. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.